DPRD juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengevaluasi pembangunan untuk menentukan nilai dan pentingnya suatu program atau kebijakan. Dan saat ini saya sudah berada di kantor DPRD Kota Metro dan akan berbincang langsung bersama Wakil Ketua 2 DPRD Kota Metro. Bersama saya, Salwa Sakinah, inilah dia Dialog Khusus. Mengganggu nih Pak di salah-salah kesibukan, bisa untuk bincang langsung dengan Bapak? Bisa, insya Allah. Oke. Kalau gitu di mana nih Pak saya duduk ya? Boleh di sana. Oke, sana ya Pak. Oke. Baik pemirsa, saat ini sudah langsung bersama saya dengan Bapak Ahmad Kuseini MPD, Wakil Ketua DPRD Kota Metro. Pak Ahmad, Mas Salwa. maaf mengganggu ya Pak di salah-salah kesibukan. Kita akan berdialog mengenai pembangunan. Siap. Pak Ahmad, ketika kita berbicara mengenai pembangunan kan merupakan hal yang sangat urgent ya Pak. Ketika kita bicara progres pembangunan, tentu pembangunan harus dibicarakan ya Pak, lebih di Kota Metro. Betul. Mungkin Pak Ahmad bisa ceritakan terlebih dahulu Pak, bagaimana sejauh ini perkembangan Kota Metro untuk pembangunannya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam sejahtera untuk kita semuanya, pemirsa di Metro Lampung dan sekitarnya. Tentu pada kesempatan hari ini, terima kasih Mbak Salwa dari LDS TV Lampung yang sudah berkenan ya hadir di DPRD Kota Metro. Tentu pada kesempatan siang hari ini kita berbincang berkenaan dengan perkembangan pembangunan Kota Metro. Tentu kondisi hari ini ya, melihat dari beberapa sisi ya di pembangunan Kota Metro ini, sebenarnya dalam potensi ya bagaimana mengembangkan kota ini dari visi dan misi ini sudah cukup luar biasa ya. Walaupun ada beberapa titik persoalan ya yang memang menjadi titik fokus ya pemerintah daerah untuk mengatasinya ya. Salah satunya mungkin infrastruktur yang sudah mulai memburuk ya di beberapa tempat, di beberapa kecamatan dan kelurahan ya. Kemudian juga penerangan juga beberapa titik mungkin sudah mulai harus ada direnov maupun ada pergantian lampu ya. Kemudian juga angka kemiskinan ya. Ini juga saya pikir juga salah satu ya kondisi hari ini yang kita butuh konsentrasi untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di Kota Metro. Di Kota Metro. Jadi hingga saat ini pembangunan yang ada di Kota Metro masih giat terus dilakukan meskipun pasca pandemi ya. Iya, betul. Karena ini salah satu upaya ya pemerintah daerah dan khususnya di legislatif di DPR, bagaimana upaya untuk mendorong untuk memajukan kota ini supaya kota ini menjadi nyaman, kota ini menjadi ceria, kota ini menjadi salah satu kota yang menjadi ya orang pengen singgah, pengen datang di Kota Metro. Iya, tapi sebelum kita bicara lebih lanjut ya Pak Ahmad, kalau kita flashback, ini kan baru pasca pandemi COVID-19. Apakah banyak sekali sih Pak Ahmad perubahan-perubahan yang ada di Kota Metro khususnya pembangunan sejak pasca? Apakah tetap memang dari dulu sudah digiatkan? Ya, sebenarnya ini masa new normal, kondisi COVID sudah mulai mereda ya, walaupun kita juga tetap waspada ya, jaga kesehatan, jaga kebugaran ya. Nah, tentang kondisi saat hari ini mulai mungkin tumbuhnya ekonomi ya, tumbuhnya geliat masyarakat baik dalam sisi UMKM-nya ya, sisi usahanya. Teman-teman juga di pasar juga semakin bergeliat, teman-teman UMKM sudah mulai bangkit ya, bahkan sekolahan sudah normal sesuai dengan kondisi sebelum COVID. Suasana di perkantoran, suasana mungkin di instansi ya sudah mulai biasa. Ini saya pikir sudah mulai tumbuh, sudah mulai membiasakan seperti pola sebelumnya. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu asbab kita ya dalam keterpurukan 2 tahun lebih ya, sehingga hari ini ya mudah-mudahan proses bangkitnya, tumbuhnya ekonomi, tumbuhnya geliat, salah satunya kemajuan Kota Metro. Kota Metro. Jadi pelan-pelan disusun kembali. Iya, betul Mbak Salwa. Oke,
Kalau kita simpulkan ya Pak Ahmad, Iya. apakah bisa dikatakan bahwa secara pembangunan sudah menuju ke kualitas yang baik di Kota Metro atau belum bahkan? Iya, kalau lihat dari sisi pembangunan sendiri, ya sebenarnya kita ini kan yang pertama, pembangunan ini kan bukan hanya pembangunan fisik ya, Benar sekali. tentang gedung, tentang infrastruktur gitu kan, tapi salah satunya juga pembangunan SDM. Terbukti mungkin di Metro ini kan dari dulu ya, orang mungkin menyebutnya mungkin kota pendidikan, ya kota pelajar ya. Benar sekali. Mudah-mudahan dengan adanya orang mengatakan kota pelajar, kota pendidikan ini, tumbuhnya SDM yang mungkin unggul dan berkualitas. Ini salah satu mungkin upaya pemerintah dalam meningkatkan SDM. Kemudian meningkatkan infrastruktur, ya memang upaya hari ini ya, beberapa titik yang memang dalam tanda kutip ini mengalami kerusakan ya, segera mungkin pemerintah untuk sigap memperbaikinya. Dan insya Allah di 2023 akan maksimal ya bagaimana upaya legislatif DPR mendorong ya program pembangunan ini supaya dalam rangka untuk menjadikan kota yang nyaman, kota yang lebih menjadi kerinduan masyarakatnya. Wah, luar biasa, menjadi kerinduan untuk Iya, masyarakatnya. betul. Jadi intinya apakah sudah baik? Sudah Iya, sedang menuju ke sana? kalau dikatakan baik mungkin Sudah belum baik. juga Belum ya, juga. belum juga karena beberapa titik Oke. yang memang masih ada ya, mohon maaf ya gitu kan ya, yang perlu ada. pembenahan lah ya gitu kan. Oke. Tapi kalau dari sudut pandang Pak Ahmad sendiri, sebenarnya kualitas pembangunan itu dapat diukur dari mana sih Pak? Yang bicara pembangunan kan dua aspek tadi ya. Kalau dari fisik, Aspek baru bisa secara dikatakan fisik baik. mungkin kualitas infrastruktur ya, Dari kualitas. jalan-jalan nasional, jalan provinsi dan jalan daerah gitu kan. Ada mungkin juga jalan sifatnya mungkin di kelurahan gitu kan ya. Saya pikir kalau bicara kualitas ya, kita berupaya karena pengawasan dari DPR ini kan gimana caranya pembangunan yang ada di Metro ini berkualitas sesuai dengan bestek yang memang menjadi perencanaan. Mungkin itu Mbak Salwa. Oke. Jadi bisa dikatakan baik kalau memang sesuai dengan standar Iya, yang sudah betul. ditetapkan ya Pak Ahmad Iya. ya. Oke. Kemudian kalau dari arah pembangunan Kota Metro ini yang menjadi fokus saat ini apa Pak? Ya, Spesifiknya. salah satu fokusnya kita hari ini di Metro ini bagaimana mengatasi infrastruktur yang rusak. Yang rusak Ya, khususnya baik khususnya di infrastruktur jalan, ya, kemudian juga jembatan-jembatan yang memang perlu kita benahi, kemudian juga lampu, ya, penerangan, ya, yang Metro berharap mungkin terang benderang, ya, kemudian dalam sisi juga kesehatan, ya, semoga mungkin juga Metro ini dalam sisi kesehatannya itu juga semakin sedikit yang sakit, ya, maka salah satu dinyatakan kota sehat itu kan sedikit masyarakatnya yang sakit gitu kan. Kemudian sisi yang lain ya bagaimana juga terkait dengan ekonomi ya menjadi salah satu juga program prioritas sehingga masyarakat yang tinggal di Metro, yang singgah di Metro, mudah-mudahan ekonominya juga tumbuh dalam rangka untuk support daripada mungkin dinas terkait, khususnya mungkin dinas koperasi, termasuk mungkin dinas sosial, ya, kemiskinan semakin mengecil dan potensi ekonomi semakin tumbuh dan berkembang. tumbuh dan berkembang. Jadi Iya. banyak yang menjadi fokus. Tapi kalau yang berada di rank pertama nih Pak, Infrastruktur, tetap di infrastruktur Iya. jalan ya Pak. jalan. Karena kondisi di Kota Metro ini kalau secara persentase bisa dikatakan sudah 80% kah jalanannya bagus atau belum? Iya, Bukan di kalau bawah itu? bicara persentase 80% di bawah itulah sekarang di ini. bawah situ Iya. saat ini ya. Mudah-mudahan di 2023 banyak pembenahan-pembenahan lah ya, Mbak Salwa. Oke, pemerintah akan bersinergi juga ya dengan DPRD Siap, insya Allah. untuk kita. Iya. Baik Pak, pada prinsipnya memang untuk pemerintah dan masyarakat itu perlu ya Pak menafsir potensi di setiap daerah untuk bisa merancang pembangunan yang tepat dan maksimal. Kalau dari Pak Ahmad sendiri melihat potensi yang ada di Kota Metro ini apa sebenarnya Pak? Iya, sebenarnya yang pertama di Metro ini kan ya dari awal kita tahu Metro ini kan kota pendidikan ya. Kota pendidikan. Potensi yang memang harus dikuatkan yaitu
bagaimana pendidikan di Kota Metro ini berkualitas. Ya, baik ada keunggulan di perguruan tingginya, ya, kemudian ada kebanggaan, ya, prioritas mungkin prestasi di tingkat SMA-nya, di tingkat SMP-nya, sampai mungkin di PAUD gitu kan, ya, supaya ini menjadi salah satu ya minat ya oleh masyarakat luar Metro, ya, supaya Metro ini pendidikannya berkualitas, ya, unggul gitu kan. Ini satu sisi ya potensinya. Kemudian ada potensi yang lain, salah satunya apa gitu kan. Hari ini ya bicara wisata di Metro ini ada 2 tempat wisata sebenarnya menarik. Ya, mungkin perlu ditingkatkan, perlu disupport oleh pemerintah daerah supaya 2 wisata yang menurut kita ini bisa dimaksimalkan, ini menjadi peminat masyarakat luar untuk hinggap, untuk datang ya, untuk silaturahim, untuk berkunjung di Kota Metro gitu kan. Kemudian sisi yang lain juga potensinya di Metro ini kan ada sentral pasar. Ya, dari Lampung Tengah, dari Lampung Timur itu kalau kita lihat dari mulai sore sampai pagi itu sentral bongkar sayuran gitu kan, pendagangan itu ada di Kota Metro. Jadi ini salah satu juga saya pikir juga potensi Kota Metro ini menjadi sentral penghubung gitu kan antara pendagangan khususnya mungkin ekonomi dari Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah. Jadi dari ada pendidikan, kemudian wisata, kemudian ada pasar ya. Luar biasa sekali. Tapi Pak Ahmad, nanti kita lanjutkan kembali ya perbincangan kita. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Khusus dan tentu saja kita masih berbincang bersama Wakil Ketua 2 DPRD Kota Metro. Pak Ahmad, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Tadi sempat terhenti bagaimana Pak Ahmad menjelaskan potensi-potensi yang ada ya Pak. Berbicara mengenai potensi, pasti ada PR juga yang harus diemban oleh pemerintah Kota Metro dan DPRD ya Pak. Bagaimana saat ini yang menjadi persoalan di Kota Metro? Tentu ya bicara menanganin sebuah kota yang nggak mudah ya, tapi dengan Metro ini tidak luas ya, kecil ya. Tentu yang pertama kondisi di Metro ya tadi kita sedikit sudah sampaikan, kondisi infrastruktur yang memang butuh perbaikan. Kemudian juga beberapa sisi ya, baik dalam sisi perekonomian ya yang perlu mungkin disupport oleh pemerintah daerah ya supaya para UMKM ini juga tumbuh dan bergeliat ya. Kemudian sisi yang lain juga mungkin kemiskinan ya, ini juga jadi sebuah persoalan yang Metro kurang lebih ya 9% ini Mbak Salwa ya dikatakan mungkin penduduk miskin ya, walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi untuk Kota Metro sendiri itu menurut saya juga cukup lumayan ya. Saya berharap ini pemerintah daerah kemiskinan ini ya supaya mungkin diperkecil jumlahnya gitu kan. Jadi kemiskinan juga termasuk dari yang menjadi PR betul Mbak Salwa. Dan kalau kita lihat sebenarnya kan faktor kemiskinan ini juga tetap berakar dari infrastruktur juga ya Pak. Ya salah satunya ya, ini ada keterkaitannya. Lalu kalau di Kota Metro titik-titik mana saja Pak yang saat ini menjadi fokus kalau kita lihat jalan yang ada di Kota Metro? Cukup lumayan ya, arah ke selatan ya, arah selatan ya, di jalan ke arah Bantul ya, itu juga cukup lumayan yang harus diperbaiki. Jalan Sutomo dari Metro Pusat ke arah 28 ya, Jalan Hasanuddin ya gitu kan ya, yang harus juga diperbaiki. Jalan Patimura ya, saya pikir beberapa titik-titik itu ya menjadi krusial ya, sehingga ini menjadi ya kefokusan ya pemerintah daerah bekerja sama dengan provinsi, bersama dengan pusat, supaya kondisi infrastruktur ini semakin membaik, semakin dalam rangka untuk ya menjadikan kenyamanan warga Kota Metro dan sekitarnya. Apakah saat ini sekarang sudah dijalankan Pak proyek ke sana atau belum? Ya, ini kemarin kita juga dari program anggaran 2022 ini ya, bagaimana
program di 2022 ini juga proses ya bagaimana menjadikan pembangunan kota metro ini juga semakin membaik, semakin bergeliat. Nah ini. Semakin membaik, semakin bergeliat. Jadi iya, betul. Sudah dijalankan ya Pak ya? Atau iya. Lagi proses perencanaan sudah dijalankan? Iya, betul. Oke, baik Pak. Kalau untuk proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur baik dari secara lelang, tahapan lelang, pekerjaan hingga evaluasi, bagaimana sih Pak prosesnya? Ya, kalau bicara mungkin proses apa namanya, kalau bahasanya mungkin di pembangunan itu mungkin ada lelang apa namanya, proyek pembangunan, kemudian juga ada penunjukan langsung gitu kan ya. Ini saya pikir juga ya kalau mungkin di atas 200 juta mungkin prosesnya mungkin lelang, kalau di bawah 200 juta mungkin proses penunjukan langsung ya. Nah, ketika memang dalam proses apa namanya penganggaran kemudian penunjukan langsung ini ya itu hak sepenuhnya mungkin ada di OPD gitu kan, ada di dinas ya, ada di dinas ya tentang siapa dan mungkin seperti apa mekanisme ada di dinas terkait gitu kan ya. Kami hanya tugas nanti bagaimana evaluasi di tingkat pelaksanaan, di tingkat pembangunan, apakah spek yang memang menjadi apa namanya perencanaan ini sesuai dengan yang memang apa namanya akan dibangunkan ya, sehingga apa yang menjadi perencanaannya sesuai dengan pelaksanaan yang ada di lapangan. Ya, di lapangan. Iya. Tapi kalau kita berbicara mengenai tolak ukur, itu dari mana Pak yang lebih didahulukan? Oh, jalan A, jalan B, dilihat dari mana? Ya, kita kan ada gini Mbak Salwa, ada kondisi infrastruktur yang memang mendesak. Ya, jadi dilihat dari kondisi. Nah, kita kan apa namanya sumber apa namanya data itu kan yang pertama ya itu dari Musrenbang. Musrenbang itu dari mulai Pamong ya, RT RW, kemudian kelurahan di tingkat kecamatan sampai nanti di tingkat kota. Itu sumber bagaimana proses apa namanya aspirasi masuk di pemerintah daerah gitu kan. Kemudian yang kedua ya kita ada di dewan itu yang namanya serap aspirasi. Ya, atau mungkin kita sebut dengan apa namanya reses ya. Reses ini juga menghimpun bagaimana kita kumpulkan tokoh-tokoh masyarakat untuk menyampaikan ada masukan apa, ada saran apa, di titik mana yang memang prioritas. Nah, baru kita ketemu mungkin di tingkat apa namanya pemerintah kota dan DPRD, kita sebut dengan tim Banggar, dengan tim TABD. Di situ kita pilah-pilah mana yang prioritas, mana yang harus didahulukan. Itulah prosesnya dari mulai bawah ya sampai kepada tingkat kebijakan di tingkat TAPD dan tingkat badan anggaran. Seperti itu. Jadi iya. Masyarakat sekiranya tidak perlu khawatir ya Pak, merasa irian jalan ini padahal lebih parah kondisinya karena sudah ada skalanya. Kalau mekanisme ini kita lakukan, insya Allah nggak ada iri tadi ya, karena sudah dihimpun gitu kan. Jadi sudah ada dihimpun benar-benar dan sudah ada pertimbangan-pertimbangan ya. Kemudian kalau dari segi kebijakan anggaran untuk hal ini bagaimana Pak? Kalau dari tentunya kebijakan anggaran ya kami tentunya dalam 2022-2023 ini mendorong wali kota ya, mendorong eksekutif untuk fokus kepada ya sesuatu yang ditargetkan kota metro. Hari ini target pembangunan ya fokus mengatasi infrastruktur. Berarti anggarannya ya tolong mungkin kita kemarin sudah sampaikan kepada tim anggaran maupun para OPD fokus ya kita ini bagaimana mengatasi infrastruktur yang ada di kota metro. Kemudian juga tadi saya sampaikan juga ya berkaitan memang kemiskinan juga semakin bertambah bukan berturun ya. Ya ini semakin bertambah supaya mungkin ini peran serta OPD dinas terkait untuk menurunkan angka kemiskinan. Kemudian juga para pelaku usaha ya supaya juga disupport, dibimbing, dibina supaya para pelaku usaha ini juga semakin tumbuh dan berkembang. Semakin tumbuh dan berkembang perlu ada dukungan untuk itu. Betul, Mbak Salwa. Tapi kalau kita lihat secara realita Pak dari segi budget kemudian anggaran, apakah bisa meng-cover seluruh pembangunan yang ada di kota metro? Kalau dengan kondisi jumlah anggaran APBD kota metro ini kalau untuk mengatasi belum bisa. Tapi harus ada sisi-sisi yang menjadi prioritas. Karena apa? Ya kita ini kan bicara menyelesaikan semua persoalan ini kan nggak semudah yang kita bayangkan. Mungkin sisi apa yang perlu apa namanya kita akan
lakukan, ya terobosan yang harus kita pilih supaya juga terkait dengan persoalan yang fundamental hari ini infrastruktur mungkin difokuskan. Persoalan mungkin perekonomian harus didorong. Itu menurut saya Mbak gitu kan. Jadi ada fokusnya. Kalau bicara anggaran hari ini ya belum secara mutlak untuk menuntaskan persoalan. Lalu bagaimana strategi yang diupayakan untuk bisa tidak hanya mengandalkan dana APBD Pak? Ya, yang tentu terobosan eksekutif harus komunikasi ke provinsi, komunikasi ke pusat ya. Ya mungkin kita ada di provinsi, di pusat ada DAK gitu kan. Ya ini juga harus dioptimalkan. Harus dioptimalkan. Karena kalau kita hanya ngandalin peran serta APBD dari kota sendiri ya berat. Sudah dilakukan oleh teman-teman eksekutif ya, supaya ini dalam rangka menunjang ya terobosan bagaimana mengatasi persoalan di Kota Metro. Mungkin bisa dispesifikkan Pak apa itu? Contoh di 2023 ini ada 7,8 miliar itu di Jalan Hasanuddin, yang itu dana dari DAK ya, itu dari pusat gitu kan ya, dari pusat dalam rangka untuk mengatasi persoalan metro. Ini salah satu mungkin terobosan yang dilakukan oleh eksekutif ya, bagaimana bekerjasama dengan provinsi dan pusat untuk memajukan ataupun mengatasi persoalan di metro. Luar biasa sekali. Dan di tahun 2022 ini bakal ada juga ya Pak perjuangan untuk Insya Allah upaya kita harus terus ya. Insya Allah upaya kita harus terus kita lakukan. Namanya ikhtiar Mbak. Ya, kita ini kan menjalankan tugas ini kan ya semaksimal mungkin ya, sekuat tenaga, sebisa mungkin akan kita perjuangkan. Persoalan hasil itu kan ya mungkin Tuhan gitu kan, atau mungkin Allah yang tentunya menjadi kehendaknya. Luar biasa, yang penting ada usaha dulu. Betul. Baik Pak Ahmad, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Khusus, dan tentu saja kita masih berdialog bersama Wakil Ketua 2 DPRD Kota Metro. Baik Pak Ahmad, kita lanjutkan kembali. Seperti dari salah satu fungsi ya Pak dari DPRD pengawasan. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan? Ya tentu ya, fungsi dari DPRD itu kan salah satunya selain budgeting ya itu ada pengawasan. Tentu kami ya dengan fungsi pengawasan di DPRD ini mengupayakan ya, kalau kita ini kan terbagi menjadi 3 komisi. Komisi 1 ada mitranya sendiri, komisi 2 ada mitranya, ada pendidikan, ada kesehatan, komisi 3 ini ada mitranya dalam hal ini ya pembangunan. Tentu kita berharap ya bahwa pembangunan yang ada ya di Kota Metro ini terus akan kita pantau, akan kita evaluasi. Tadi yang mungkin menjadi gambaran kita semuanya bahwa evaluasi dalam pelaksanaan ini menjadi salah satu tugas Dewan. Ya, kami harus turun, kami harus tahu data ya, ini pembangunan dibangun ya, berapa anggarannya, berapa panjangnya, berapa luasnya gitu ya, bahkan spiknya seperti apa, ini kita harus tahu. Kalau seandainya kita ini tidak ada pengawasan, maka ya mohon maaf gitu kan ya, akan semua sendiri. Maka fungsi DPRD salah satunya memastikan pelaksanaan pembangunan di Kota Metro ini berjalan baik, berjalan sesuai dengan spiknya, dan pada waktunya ya tentunya menjadi salah satu harapan kita semuanya, pembangunan yang berkualitas. Kemudian untuk terakhir pengawasan yang dilakukan seperti apa ceritanya itu Pak? Ya tentu kami memastikan bahwa contoh kita bicara teknis ya, pengawasan mungkin pembangunan paling kecil mungkin infrastruktur drainase senilai 200 juta ya, kita pastikan ya bagaimana jumlah adukan semennya ya, kalau kita mungkin sebut mungkin 51 standar gitu kan, atau mungkin 41 gitu kan ya. Kalau ini akan terjadi 61 atau mungkin bahkan 81, ini mungkin yang terjadi hanya pasir.
Ya semennya itu hanya seolah-olah pengikat gitu kan ya. Nah ini menjadi evaluasi kita ya, bagaimana kualitas pembangunan ini kalau seandainya ya ini ukurannya 61 ya pasti nggak berkualitas. Ya, yang harusnya mungkin 4 maksimal itu mungkin 5 kan gitu kan. Ini contoh-contoh ya supaya apa? Para pihak ketiga gitu kan ya, para pihak kontraktor ini ya benar-benar ya memperhatikan ya supaya apa? Kualitas di pembangunan di Kota Metro ini ya benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi perencanaan di awal ya. Ini tentu menjadi tugas yang penting ya, yang memang harus kita lakukan, khususnya memang kami di masing-masing komisi menjalankan tugas dan fungsinya. Menjalankan fungsi. Oke, tapi kalau dari selama masa menjabat Pak Ahmad Kusani, apakah hambatan sih Pak yang paling sangat terasa ketika menjalankan peran sebagai DPRD? Mungkin ketika melakukan pengawasan atau seperti apa? Ya, kalau terkait dengan mungkin hambatan ya, terkadang ketika kami menemukan langsung persoalan di bawah ya, yang langsung memang melihat situasi di lapangan ya, contoh gitu kan ya, tiba-tiba gorong-gorong jebol. Ya tiba-tiba mungkin drainase retak gitu kan ya, atau mungkin ambrol lah gitu kan ya. Ketika kami berkomunikasi dengan dinas terkait ya, mohon maaf gitu kan ya, lambat. Ada kelambatan dinas terkait untuk segera menanganin ya, walaupun kami sudah berupaya ya, ketika ada hal-hal yang sifatnya mendesak mohon ya sigap cepat ya untuk menanganin persoalannya. Kami juga kemarin sudah berharap kepada OPD terkait ya, jangan memperlambat ketika memang ada anggaran di situ dalam rangka mengatasi, contoh kemarin banjir. Ini kan persoalan yang mendesak ya. Kalau hari ini persoalan banjir kita lagi berpikir atau mungkin kita atasi sebulan yang akan datang kan terlambat. Sedangkan di situ air sudah membludak, butuh segera mungkin tanah yang ada di got atau yang mungkin di padat ini segera mungkin dikeruk gitu kan ya, diangkat. Ini kan butuh kesigapan ya dinas terkait ini, yang kemarin kita sampaikan ya dengan dinas terkait supaya ini semuanya persoalan di Metro ini, peran serta kita juga DPR sebagai kontrol ya, sebagai evaluasi ya, ini juga mungkin dilakukan oleh dinas terkait supaya semua konsep pembangunan ini berjalan membaik. Benar sekali Pak. Sebenarnya semoga dari dinas atau OPD terkait ini bisa mendengar ya Pak, agar cepat untuk respon terkait masalah-masalah betul ya. Tapi dari secara keseluruhan permasalahan yang ada di Kota Metro yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat apa Pak? Iya, sekarang itu jalan, Mbak. Jalan. Lagi-lagi tetap jalan. Pak. Iya. Dan itu lagi-lagi tetap harus berharap kepada OPD dan dinas terkait ya Pak. Iya, khususnya wali kota. Wali kota. Wali kota. Langsung ke wali kota. Iya, khusus wali kota memberikan program, memberikan perencanaan yang matang kepada OPD terkait supaya persoalan Metro ini segera teratasi. Amin ya rabbal alamin. Lalu dari Pak Ahmad Kusani gimana Pak untuk program kerja di tahun 2022 ini, apa yang dimiliki? Iya, kalau di 2022 ini ya, karena kita masih kemarin ya mengatasi problematika banjir ya, menyampaikan kepada dinas terkait supaya di tempat-tempat titik ya pusatnya banjir itu segera diatasi. Itu masalah banjir. Kemudian bicara masalah jalan ya, sudah dianggarkan oleh dinas terkait dengan yang mungkin parah ya, apa segera ditambal, apa segera diatasi. Nah kemudian masuk di 2023 ya, kami memang memaksimalkan ya seluruh program lebih fokus kepada infrastruktur. Bagi seperti itu ya Pak. Baik Pak, tidak terasa kita sudah di penghujung acara nih Pak, luar biasa sekali. Mungkin nanti bisa kita dialog bersama dengan OPD, dinas terkait atau bahkan wali kota ya Pak, untuk bisa mendudukkan permasalahan. Dan bisa diberikan Pak untuk closing statement untuk pemirsa di rumah. Iya, pemirsa media LDS TV Lampung yang berbahagia dan mungkin kru ya, tentu pada siang hari ini ya, sebagai pembicaraan kita di akhir ya, mungkin perlu kita sampaikan bahwa ya untuk masyarakat ya, tetap suasana hujan ini belum berakhir ya, tetap waspada, kemudian juga jaga kesehatan ya.
yakin saja mungkin dengan pemerintah daerah mudah-mudahan mengoptimalkan ya dengan berbagai macam kendala persoalan di masyarakat Kota Metro ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua kepada eksekutif ya, pemerintah daerah khususnya mungkin juga OPD dan wali kota ya, supaya merencanakan program di 2003 ini dengan serius. Ya, serius, fokus ya, sehingga persoalan metro ini walaupun tidak tuntas semuanya, tapi ada hal yang memang terlihat ya, terlihat nyata apa namanya garapan, apa kebijakan, apa program yang nyata yang dilakukan oleh wali kota Metro sesuai dengan mungkin program visi misi ketika waktu itu ya mencalonkan diri menjadi wali kota dan wakil wali kota. Oke, luar biasa. Dan untuk masyarakat bagaimana? Ya mungkin masyarakat ada ya gitu kan, berupaya semaksimal mungkin ya, jaga kesehatan, optimis ya, yakin sama pemerintah daerah, mudah-mudahan ini pemerintah daerah tidak diam ya, terus berupaya ya mengatasi persoalan yang ada di Kota Metro, Mbak Salwa. Biasa. Dan Pak Ahmad itu sangat terbuka ya jika ada masyarakat. Iya, saya terbuka di kantor, bahkan di rumah saya juga ada aula ya. Saya terbuka, silahkan kalau ada aspirasi, silahkan kalau ada masukan ya, supaya apa? Kita sebagai wakil rakyat ya, sebagai anggota DPR ya, siap untuk menampung aspirasi dan siap memperjuangkan ya segala bentuk masukan dan keinginan rakyat kita. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Ahmad. Ya, sama-sama Mbak Salwa. Semoga sukses dan sehat selalu ya Pak. Amin, 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 amin. Baik, tak lupa saya ucapkan terima kasih juga untuk pemirsa yang ada di rumah. Kita doakan semoga DPRD Kota Metro dapat terus selalu merangkul semua kalangan dan terus berkolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah untuk menjadikan Kota Metro menjadi kota berkelanjutan. Saya Salwa Sakinah, mewakili kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.